bana-bana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pengulangan isim atau kata benda. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui apa sih istilah dari pengulangan kata benda itu. Jadi pengulangan kata benda atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tikrar al-isim. Itu adalah salah satu bentuk gaya bahasa dalam Al-Quran yang memiliki fungsi penting dalam memperkuat makna, menegaskan pesan, atau memberikan penekanan tertentu terhadap sebuah konsep. Jadi pengulangan ini tidak dilakukan tanpa tujuan, tetapi merupakan bagian dari keindahan kedalaman bahasa Al-Quran. Dalam ilmu qawaid tafsir, pengulangan kata, terutama kata benda, dapat membantu kita menangkap maksud yang lebih dalam dari ayat yang sedang dikaji. Pengulangan isim dalam Al-Quran bukanlah tanpa alasan, melainkan mengandung makna khusus yang bisa berbeda tergantung bentuknya, ataukah isim tersebut makrifat atau nakiroh. Nah, pengertian dari makrifat dan nakiroh sendiri adalah untuk yang pertama ada isim makrifat. Jadi isim makrifat adalah kata benda yang sudah jelas maksudnya, seperti nama orang, nama benda tertentu, atau kata benda yang diawali dengan alif lam atau disandarkan ke sesuatu yang makrifat. Untuk yang kedua, isim nakiroh. Jadi isim nakiroh adalah kata benda yang belum jelas maksudnya atau bersifat umum. Misalnya, seorang laki-laki, seekor burung, suatu kitab, dan sebagainya. Untuk memahami pengulangan isim ada 4 kaidah penting yang menjadi dasar analisis. Untuk yang pertama adalah jika keduanya makrifat, maka identik atau sama. Untuk yang kedua, jika keduanya nakiroh, maka tidak sama. Untuk yang ketiga, jika yang pertama nakiroh dan yang kedua makrifat, maka identik atau sama. Yang keempat atau terakhir, jika yang pertama makrifat dan kedua nakiroh, maka dilihat dari konteksnya. Untuk memahami kaidah-kaidah yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan memaparkan satu persatu. Untuk yang pertama, ini ada jika keduanya makrifat, maka identik atau sama. Artinya, kalau ada dua kata benda yang diulang dan keduanya berbentuk makrifat, maka keduanya merujuk pada hal yang sama. Nah, ini contohnya ada pada Quran surah Al-Fatihah ayat 6-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Nah, dalam ayat ini kata asyirato diulang sebanyak 2 kali. Yang pertama dimakrifatkan dengan alif lam. Yang kedua adalah syiratal ladzina yang dimakrifatkan karena disandarkan pada isim mausul, yaitu al-ladzina. Karena keduanya sama-sama makrifat, maka maknanya sama, yaitu menunjuk pada jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Untuk yang kedua, jika keduanya nakiroh, maka tidak sama. Artinya, kalau ada dua kata benda yang diulang itu sama-sama nakiroh, maka maknanya tidak sama, karena keduanya merujuk pada hal yang berbeda. Ini contohnya ada pada Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syawbah yahluku may yasha'u wa huwa alimun qadir. Artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Nah, di sini kata dha'fin atau lemah muncul sebanyak 3 kali dan ketiganya berbentuk nakiroh.
Tapi karena semuanya dalam bentuk nakirah, maka maksudnya tidak sama. Lemah yang pertama adalah kelemahan saat bayi, yang kedua adalah kelemahan setelah masa kuat, biasanya disebut masa tua. Lemah yang ketiga, kelemahan secara fisik atau psikis pada seseorang yang sudah sangat tua. Jadi meskipun kata yang digunakan sama, tapi karena bentuknya nakirah maka maknanya tidak sama atau tidak identik. Untuk yang ketiga ini, jika yang pertama nakirah dan yang kedua makrifat, maka identik atau sama. Artinya, kalau kata yang diulang pertama itu nakirah dan yang kedua makrifat, maka dianggap sama atau identik. Ini contohnya ada pada Quran surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum kama arsalna ila fir'aunar rasul fa'asa fir'aunur rasula wa ahadnahu ahdan wabila. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ayat tersebut terdapat kata Rasulah terulang sebanyak 3 kali. Kata Rasulah muncul 2 kali dalam bentuk nakirah, lalu muncul lagi dalam bentuk makrifat sebagai ar-rasulah. Maka menurut kaidah maknanya sama, yakni menunjuk pada satu jenis utusan yang memiliki tugas mulia dari Allah, baik itu utusan untuk umat Nabi Muhammad maupun untuk Fir'aun. Untuk kaidah yang terakhir, jika yang pertama makrifat dan yang kedua nakirah, maka dilihat konteksnya. Nah, artinya kaidah ini agak khusus. Kalau kata yang pertama makrifat, yang kedua nakirah, maka kita tidak bisa menyimpulkan apakah sama, apakah berbeda, tetapi harus dilihat dulu konteks pembicaraannya. Contohnya ada pada Quran surah Ar-Rum ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yauma taqumus saatu yuqsimu mujrimun ma labiyasu ghairas sa'ah kadzalika kanu yufakun. Artinya, dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Di sini kata as-sa'ah artinya hari kiamat dan itu makrifat, tapi kata sa'ah yang kedua bentuknya nakirah yang artinya waktu yang sangat singkat karena konteksnya berbeda. Maka meskipun kata dasarnya sama, maka maknanya tidak sama, tapi dalam contoh lain bisa saja maknanya tetap sama, walaupun bentuknya makrifat lalu nakirah. Misalnya terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 27 dan 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatadakkarun Qur'ana Arabiyyan ghaira di'i wajil la'allahum yattaqun. Artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran, yaitu Al-Quran. Dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Ayat tersebut terdapat 2 kata yang diulang, Qur'ani, yang pertama berbentuk makrifat yaitu Al-Qur'ani dan yang kedua berbentuk nakirah Qur'ana. Melihat konteksnya, kedua term ini identik atau sama, yaitu kata Al-Qur'ani dan kata Al-Qur'ana sama-sama berarti Al-Qur'an. Jadi berdasarkan contoh ayat ini, kaidah keempat yang dilihat konteksnya terlebih dahulu berarti memiliki makna identik atau sama. Berbeda dengan contoh ayat sebelumnya yang memiliki konteks berbeda, maka maknanya juga berbeda. Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa penggolongan pengulangan isim terdapat 4 kaidah diantaranya. Apabila keduanya makrifat, maka yang kedua adalah sama dengan yang pertama. Apabila pengulangan itu semuanya nakirah, maka yang kedua berbeda dengan yang pertama. Apabila yang pertama nakirah dan yang kedua makrifat, maka yang kedua ini sama dengan yang pertama. Apabila yang pertama makrifat dan yang kedua nakirah, maka harus dilihat konteksnya.
Sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatlah topi, minat monggo capri.